Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajrul Faid Atamimi. Saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah metode penelitian Al-Quran dan Tafsir. Tugasnya yaitu mempresentasikan judul penelitian atau proposal skripsi. Masuk ke slide berikutnya. Judul penelitian atau proposal skripsi yang akan saya bawakan ialah konsep ahlul kitab telaah penafsiran Al-Quran Nurholis Majid. Terkait alasan mengambil judul ini akan saya jelaskan di slide berikutnya karena berhubungan dengan latar belakang penelitian saya. Nah, salah satu konsep ajaran Islam yang sangat khas adalah konsep tentang pengikut kitab suci atau yang dalam bahasa Indonesia disebut ahli kitab, yaitu konsep yang tanda kutip memberikan pengakuan tertentu kepada para penganut agama lain. Nah, dalam sejarahnya konsep ini memiliki peran penting dalam interaksi antar agama. Konsep ahlul kitab tidak hanya mempengaruhi pandangan teologis, tetapi juga berdampak pada aspek lainnya seperti aspek sosial, aspek budaya, dan aspek politik dalam Islam. Nah, dewasa ini pluralitas merupakan sebuah keniscayaan. Di Indonesia sendiri terdapat 6 agama yang diakui secara hukum dan administrasi. Nah, kembali ke persoalan ahli kitab, perdebatan di kalangan ulama tentang ahli kitab menjadi perdebatan yang panjang. Perdebatan tentang ahlul kitab itu berkisar pada cakupannya, apakah hanya untuk Yahudi dan Nasrani saja atau berlaku juga kepada selain kedua agama tersebut. Nah, salah satu ulama yang ikut andil atau yang mengambil bagian dalam perdebatan soal ahli kitab ialah Nurholis Majid. Ini terbukti dalam salah satu tulisan di subbab di bukunya, yaitu Islam, Agama, dan Peradaban. Nah, penafsiran Nurholis Majid terhadap konsep ahli kitab dalam Al-Quran memiliki relevansi yang signifikan di tengah dinamika pluralisme agama, terutama di Indonesia. Majid menyoroti pentingnya dialog antar agama dan kerjasama dalam membangun masyarakat yang harmonis. Ia juga mengkritik pandangan-pandangan eksklusif yang cenderung mengkerucut atau memperuncing perbedaan dan konflik antar umat agama. Nah, atas dasar latar belakang masalah tadi, maka saya mempunyai rumusan masalah. Rumusan masalah saya adalah bagaimana penafsiran Nurholis Majid tentang konsep ahlul kitab dalam Al-Quran. Masuk ke tujuan dan manfaat penelitian. Nah, tujuan terbagi menjadi 2. Tujuan umum yaitu menjelaskan penafsiran Nurholis Majid tentang tema ahlul kitab. Tujuan secara khusus ialah melihat sejauh mana penafsiran tersebut dalam pemikiran pluralisme agamanya yang tertuang dalam buku Islam, Agama, Peradaban. Nah, secara masuk ke manfaat penelitian, secara teoritis penelitian ini melengkapi riset-riset tentang Nurholis Majid sebelumnya, terutama tentang penafsirannya. Nah, secara praktis penelitian ini, pengetahuan tentang konsep ahlul kitab dapat memperkuat rasa toleransi dan kesadaran akan keberagaman. Masuk ke kajian terdahulu, terbagi menjadi 2. Harus diakui juga bahwasanya penelitian tentang Nurholis Majid amat sangat banyak. Akan tetapi yang berhubungan dengan tema yang saya ambil, saya bagi menjadi 2 jenis ya, yaitu ada jurnal, ada skripsi. Yang pertama ada jurnal
oleh Habibullah dengan judul Interpretasi Makna Ahlul Kitab dalam Pandangan Al-Quran. Kemudian ada jurnal dari Muhammad Tasrif, yaitu dengan judul Indonesia Modern sebagai Konteks Penafsiran, Telaah Metodologi Penafsiran Nurholis Majid. Kemudian ada skripsi juga yang ditulis oleh Muhammad Bukhari Muslim, Rasionalitas Penafsiran Al-Quran Nurholis Majid. Ada juga Nurul Anwar, ayat-ayat pluralisme menurut perspektif Nurholis Majid. Nah, secara garis besar kesamaan saya dengan penelitian sebelumnya, atau bukan kesamaan, tapi hubungan saya dengan jurnal atau skripsi atau kajian sebelumnya, ya kajian tersebut ialah sama-sama membahas tentang Nurholis Majid, sama-sama membahas tentang interpretasi makna ahlul kitab, dan juga tetapi perbedaannya ialah bisa kita lihat di jurnal pertama dia tidak membahas Nurholis Majid sama sekali. Di jurnal kedua dia membahas penafsiran Nurholis Majid, tapi lebih ke semua karya-karya beliau. Berbeda dengan penelitian saya hanya membahas tentang tema ahlul kitab. Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurul Anwar, ayat-ayat pluralisme menurut perspektif Nurholis Majid. Kalau dia membahas pluralisme, maka saya hanya akan membahas tentang ayat ahlul kitab. Masuk ke metodologi penelitian. Nah, jenis penelitian yang saya ambil merupakan penelitian kualitatif, yaitu menggunakan data-data kepustakaan atau library research, kemudian melakukan analisis deskripsi terhadapnya. Sumber data yang saya gunakan terbagi menjadi dua, yaitu sumber primer dan sekunder. Sumber primer ialah buku Nurholis Majid, yaitu Islam Agama Peradaban. Sumber sekunder ialah buku-buku atau karya tentang pemikiran Nurholis Majid yang telah diterbitkan oleh orang lain. Sekian, terima kasih yang dapat saya sampaikan. Demikian proposal penelitian saya. Saya sangat berharap saran dan masukan dari dosen. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.